Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasari dengan NIM 2303015001009 dari kelas PJKRC. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Baik, di sini saya akan membahas teknologi pendidikan. Materi pertama yaitu definisi teknologi pendidikan. Mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja yang dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Ini dilambangkan teknologi instruksional sebagai teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Dengan demikian, teknologi pendidikan mengacu pada semua ilmu pendidikan terapan yang valid dan andal, seperti peralatan, serta proses dan prosedur yang berasal dari penelitian ilmiah. Dan dalam konteks yang diberikan dapat merujuk pada proses teoritis, algoritmik, atau heuristik. Tidak selalu menyeratkan teknologi fisik. Teknologi pendidikan adalah proses mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan dengan cara yang positif yang mempromosikan lingkungan belajar yang lebih beragam dan cara bagi siswa untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi serta tugas-tugas umum mereka. Materi kedua yaitu peran teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan teknologi, pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya, dengan menggunakan perangkat lunak pembelajaran interaktif seperti game pendidikan, siswa dapat mempelajari konsep-konsep sulit dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan akses ke sumber daya pembelajaran. Dalam era digital, akses ke sumber daya pembelajaran telah menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang siswa dapat mengakses buku dan materi pembelajaran melalui internet dan bahkan dapat mengambil kursus online dari universitas terkemuka di dunia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Teknologi juga dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk belajar. Dengan menggunakan video konferensi atau platform belajar jarak jauh, siswa dapat mengambil kelas dari mana saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya untuk waktu atau transportasi. Baik, yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Teknologi juga dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Misalnya, dengan menggunakan platform belajar online, siswa dapat berdiskusi dengan teman-teman mereka dan guru mereka, dan dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari guru mereka. Baik, materi ketiga yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, akses yang luas. Salah satu prestasi luar biasa PBT adalah membuka pintu pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dengan koneksi internet yang semakin mudah diakses. Belajar tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau lingkungan sosial. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Teknologi memungkinkan pendekatan belajar yang lebih personal. Sistem cerdas yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI dapat menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Ini berarti tidak ada lagi siswa yang terlalu ditinggalkan atau terlalu terbebani. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat dalam pembelajaran daring. Siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka dan di lokasi yang paling nyaman. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau komitmen yang lain yang membatasi partisipasi dalam kelas konvensional. Baik, yang keempat, beragam materi pembelajaran teknologi. Membawa berbagai jenis materi pembelajaran yang dapat digunakan, mulai dari video interaktif hingga simulasi yang menarik. Ini membuat pembelajaran lebih seru dan efektif daripada metode tradisional.
Yang kelima yaitu kolaborasi tanpa batas. Pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan kolaborasi siswa dan guru di seluruh dunia. Hal ini membantu siswa memahami beragam budaya dan sudut pandang yang berbeda. Kolaborasi lintas batas ini juga mempersiapkan siswa untuk dunia yang semakin terhubung secara global. Baik, yang terakhir yaitu tantangan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Belum semua orang memiliki akses yang sama ke perangkat keras dan koneksi internet yang cepat. Ini bisa menjadi hambatan utama bagi mereka yang tinggal di daerah yang terpencil atau berkembang lambat. Yang kedua, kualitas konten. Tidak semua konten pendidikan online berkualitas tinggi. Pemilihan dan kurasi materi yang baik menjadi kunci dalam menjaga standar pendidikan dan menghindari risiko informasi yang salah atau merugikan. Baik, yang ketiga, isolasi sosial. Pembelajaran daring bisa membuat siswa merasa terisolasi secara sosial. Interaksi langsung dengan guru dan teman sekelas dapat berkurang. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang interaksi sosial dalam lingkungan pembelajaran berbasis teknologi. Baik, yang keempat, keamanan data. Dengan banyaknya data pribadi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, penting untuk menjaga keamanan informasi siswa. Kebocoran data dapat menjadi masalah serius yang mengancam privasi dan keamanan siswa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Sebagai sebuah proses, teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks dan terpadu melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencangkup semua aspek pelajar manusia. Kemudian terdapat 3 prinsip dasar yang perlu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan sistem atau system approach. Yang kedua, berorientasi pada peserta didik atau learner centered. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin atau utilizing learning research. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah dengan menggunakan sumber belajar. Hal ini sesuai dengan ditandai dengan pengubahan istilah dari teknologi pendidikan menjadi teknologi pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Asari, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.